Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang masalah kepemimpinan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau masalah imam. Ana ada beberapa pertanyaan ini, Ustaz. Ya mungkin Ustaz sambil sarapan, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah mazhab Syiah meyakini imam itu? Apakah imam itu hasil dari musyawarah manusia, yaitu seperti pemilihan khalifah setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan tugas dari imam itu juga sebenarnya apa sih, Ustaz? Mohon penjelasannya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalam mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah, siapa yang menentukan imam? Kalau yang menentukan imam adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil musyawarah manusia. Karena imam ini tugasnya menjaga syariat agama. Masalah agama yang buat Allah Subhanahu wa taala, yang ngatur pun Allah, bukan manusia. Kalau yang ngatur manusia aneh kan? Jadi para imam lah yang menjaga syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan manusia biasa yang berlumuran dosa. Ya seperti undang-undang di sebuah negara saja, siapa sih yang menjaga? Kan nggak mungkin semua rakyat atau rakyat biasa yang akhirnya berantakan nanti itu undang-undang, kan gitu. Ya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kepiawaian dalam hukum atau menata undang-undang. Fadol, pertanyaan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya ini, Ustaz. Masalah sejarah Ahlul Bait, terutama masalah sejarah Karbala. Sikap Ustaz tentang Karbala ini bagaimana? Kan banyak orang yang tidak tahu tentang Karbala, apalagi banyak orang yang mengatakan Karbala ini ya sudahlah, istilahnya sudah, itu masa lalu gitu. Nah, bagaimana Ustaz menyikapinya dan menjawabnya ini? Fadhol Ustaz, santai sambil sarapan. Anda sambil sarapan ya? Ya benar. Jadi kepemimpinan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah Imam Ali bin Abi Thalib, lalu Imam Hasan, Imam Husain, dan Imam Ali Zainal Abidin yang keempat. Nah, ada lagi keberlanjutan setelah Imam Zainal Abidin, tapi anak berbicara sampai Imam Ali Zainal Abidin terlebih dahulu. Jadi dia adalah imam yang keempat, putra dari Imam Husain, yang dijuluki dengan As-Sajjad, yang min ahlil ibadah. Semua imam ahli ibadah, tapi Imam Zainal Abidin dijuluki dengan As-Sajjad. Jadi Imam Ali Zainal Abidin selain imam keempat, yang merupakan salah satu imam saksi sejarah terbunuh ayahnya Imam Husain bin Abi Thalib di padang Karbala. Ya memang benar ada orang-orang yang muslim yang berkata sejarah Karbala ini sudah berlalu gitu. Jadi tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Nah, sejarah adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga di kehidupan kita ini. Al-Quran saja itu isinya 3/4 sejarah. Sejarah apa? Sejarah untuk kita jadikan cerminan. Sejarah bangsa Yahudi, sejarah kaum munafik, sejarah orang zalim, dan macam-macam dari sejarah. Jadi lihatlah sebuah negara saja itu mengabadikan sejarahnya untuk dijadikan apa? Pelajaran oleh rakyatnya. Kenapa kok ada sebagian orang muslim yang ingin menutupi sejarah Karbala? Fadhol, pertanyaan lain. Syukran atas jawabannya, Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz di sini, menurut Ustaz ini sekarang sebenarnya siapakah sih Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya itu? Karena kan sekarang banyak orang yang viral sekali gitu masalah tentang keturunan Nabi atau Ahlul Bait Nabi. Banyak yang bilang bahwa seluruh keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ya Ahlul Bait Nabi. Nah, bagaimana penjelasan menurut Ustaz?
Fatul. Ya, memang ada sebagian dari kelompok-kelompok kaum muslimin yang ingin menutupi sejarah Ahlul Bait Nabi, yaitu Ahlul Bait suci Nabi, mulai dari Imam Ali hingga Imam Mahdi. Jadi sejarah Ahlul Bait suci Nabi yang 12 imam adalah bagian dari syiar agama Islam, karena sejarah Ahlul Bait, ya. Wa man yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan salah satu dari syiar-syiar Allah adalah orang yang mempunyai kekuatan hati, orang yang bertakwa. Nah, mereka ini, para imam ini adalah manusia-manusia membawa amanat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah kakek mereka, dan kepemimpinan Ahlul Bait suci Nabi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hasil dari musyawarah manusia, gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi menurut Ustaz itu kepemimpinan dalam Ahlul Bait, dalam mazhab Syiah Ahlul Bait itu berarti harus dari Ahlul Bait suci Nabi, gitu menurut Ustaz. Ya, memang pada saat sekarang ini lagi viral lah. Ada yang mengatakan apakah seluruh keturunan Nabi itu adalah ahli dikatakan sebagai Ahlul Bait? Tidak. Ya, salah ya. Kalau ada yang mengatakan Ahlul Bait Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus sebagai imam adalah seluruh keturunan Nabi, salah. Ya, seluruh keturunan Nabi yang ada sekarang disebut dengan zuriyah, bukan Ahlul Bait. Jadi salah besar. Ya, mereka itu Ahlul Bait itu hanya berjumlah 12 manusia. 12 manusia saja, plus yaitu ditambah dengan Sayyidah Fatimah Zahra sebagai ibu dari para imam atau ibu dari imam Ahlul Bait. Jadi Imam Ali Zainal Abidin adalah rangkaian keberlanjutan kepemimpinan dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu lalu Al Hasan wal Husain. Itu. Pertanyaan lain. Jadi terus Ustaz, satu lagi pertanyaan ini. Jadi sebenarnya yang menentukan imam-imam dalam mazhab Ahlul Bait ini Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Ustaz, bukan hasil musyawarah, musyawarah manusia itu, misalkan ketok palu dia yang terpilih. Bagaimana Ustaz? Itu kan anak katakan bahwa kenapa imamah ini merupakan konsep mazhab Syiah Ahlul Bait dan bahkan masuk dalam usuluddin. Karena apa? Bayangkan saja kalau agama yang suci ini diwarisi oleh orang-orang seperti Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah anaknya, dan konjo-konjonya, teman-temannya, apa yang akan terjadi? Pasti akan seperti di Syria, seperti muncul ISIS yang baru. Nah, ini salah satu inilah. Kenapa? Karena agama dipegang oleh yang bukan ahlinya. Jadi agama itu, syariat itu harus dipegang oleh mereka yang suci, mereka yang paham dengan agama dan syariat. Siapa? Ya Ahlul Bait suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Pengutusan para nabi atau Allah menurunkan menjadikan para rasul itu kan tidak ada musyawarah. Nggak ada dimusyawarahkan dulu oleh para malaikat atau oleh nabi sebelumnya. Enggak. Allah yang menentukan siapa nabi berikutnya atau siapa nabi yang pertama, siapa yang nabi terakhir. Allah menentukan. Tidak ada istilah musyawarah. Coba aja, ya. Misalkan, kenapa tidak perlu dimusyawarahkan? Karena masalah agama, yang mengetahui agama Allah untuk maslahat umat hamba-hambanya. Jadi bayangkan saja, kalian punya rumah bersih, indah, rapi, lalu kalian titipkan rumah kalian kepada seorang yang kotor, jorok, dan tidak berpendidikan. Apa yang akan terjadi di rumah itu? Ya, rumah itu akan kotor dan akan hancur. Begitu juga kalau agama ini dipegang oleh para penzolim, pendosa, pemaksiat, apa yang akan terjadi? Hancur agama. Nah, ternyata kan ada orang-orang yang masih mempunyai keyakinan bahwa agama itu boleh dipegang oleh orang yang pendosa.
Ya, Ustaz, syukran. Ya, syukran atas pertanyaannya. Insyaallah penjelasan antum dapat bermanfaat untuk kita semua, Ustaz. Cukup dulu hari ini anak bertanya kepada antum yang insyaallah tidak mengganggu sarapan dari antum di pagi hari ini. Syukron, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah antum sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan nanti kita berlanjut lagi kepada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.